Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam Today Sermon pada hari ini. Saudara-saudara, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan kepada kita semua. Apa sih sebenarnya yang kita cari di dalam dunia yang super sibuk ini? Dengan segala pancaroba, dengan segala perubahan-perubahan yang sulit untuk kita prediksi oleh siapapun juga. Saudara-saudara, karena kita sebagai manusia setiap hari kita berjalan mengejar hal-hal yang sebenarnya bersifat lahiriah untuk kita mempertahankan hidup kita, yang notabene hidup kita di dunia itu hanya sementara. Sedangkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok dalam hidup ini. Sesuai dengan Yakobus pasal 4 ayat 14. Hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan kita berkutat dengan kehidupan ini untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya hanya bersifat lahiriah saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kenyataan membuktikan saudara-saudara bahwa ada banyak orang yang begitu percaya diri dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, karena masih dalam usia muda atau relatif muda. Banyak orang yang begitu percaya diri dengan keberhasilan-keberhasilannya, dengan kekayaannya, tetapi pada akhirnya ada begitu banyak orang yang berhasil, yang begitu banyak kekayaannya, yang begitu hebat sebelumnya, tetapi pada akhirnya dia kecewa, dia putus asa, dia depresi, dia sakit hati karena dicurangi oleh orang lain, ya, dalam bentuk kegagalan-kegagalan yang lain. Dan juga ada banyak orang yang akhirnya mereka sadar, untuk apa sih hidup di dunia kalau endingnya hanya seperti ini saja? Kalau endingnya saya harus mengalami seperti ini, apa gunanya saya hidup di dunia? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kehidupan manusia yang awalnya mungkin dia merasa begitu percaya diri, dia begitu merasa sebagai orang yang hebat, orang yang berhasil. Namun saudara-saudara, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita melalui sebuah peristiwa yang terdapat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya ini adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu judul perikopnya, ya. Demikian firman Tuhan. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini diceritakan sebuah peristiwa di mana saudara-saudara diceritakan bahwa Simon Petrus dan kawan-kawannya telah sepanjang malam mereka telah bekerja keras
untuk menangkap ikan di tengah laut, di tengah danau Genesaret atau danau Galilea. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan saudara-saudara tahu Simon Petrus dan kawan-kawan adalah merupakan nelayan-nelayan profesional pada saat itu ya, pada saat itu. Karena mereka itu adalah orang-orang Galilea ya. Jadi mereka memang tinggal di daerah sekitar danau Genesaret atau danau Galilea. Dan danau itu merupakan sumber kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar itu ya saudara, termasuk ya Simon Petrus dan juga murid-murid Yesus sebagian besar adalah nelayan-nelayan. Saudara-saudara, dan ayat yang kelima tadi, ketika Yesus menyuruh Simon dan kawan-kawannya untuk menebarkan jala kembali, maka Simon berkata, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras tetapi kami tidak menangkap apa-apa." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menangkap ikan itu harusnya memang pada malam hari. Ya. Tetapi untuk siang hari itu rasanya itu mustahil, saudara-saudara. Sebab mereka adalah nelayan yang profesional, dan memang umumnya nelayan-nelayan sampai saat ini ketika mereka menangkap ikan itu harus malam hari, karena pada malam hari itu kalau ada cahaya di perahu mereka maka ikan-ikan itu akan berkerumun karena waktunya malam, jadi ada cahaya, ikan-ikan langsung berkerumun di terang ya, mencari terang, dan di situ mereka ya para nelayan gampang untuk menangkap ikan-ikan. Tetapi kalau pada siang hari, ikan-ikan pada menyebar semua. Nah, sedangkan malam hari saja mereka sulit untuk, atau mereka tidak menangkap ikan seekor pun, apalagi pada siang hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, karena Yesus yang menyuruh mereka untuk menebarkan jala, apa yang terjadi? Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan itu berkata, mereka menangkap ikan begitu banyak ya, sehingga mereka harus memanggil teman-teman yang lain untuk membantu mereka karena begitu banyak ikan yang mereka tangkap, saudara-saudara. Sehingga dikatakan jala mereka itu mulai koyak. Mereka membuat jala itu bukan sembarangan, itu harus kuat ya. Tetapi karena ikannya itu begitu banyak dan besar-besar, maka jala mereka mulai koyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua? Hal yang pertama adalah firman Tuhan menghendaki supaya kita mencari sumber berkat itu. Carilah sumber berkat. Siapakah sumber berkat itu? Saudara-saudara sekalian, sumber berkat itu nyata. Dalam pembacaan kita itulah Yesus. Dia adalah Tuhan. Jadi carilah sumber berkat, carilah Yesus, carilah Tuhan. Karena saudara-saudara, apa yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah, bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga maupun di bumi." Dia adalah penguasa alam semesta, penguasa sorga dan penguasa bumi. Karena itu carilah sumber berkat itu. Di dalam Amos pasal 5 ayat 4 dan juga ayat 6. Di situ firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Cari lebih dahulu sumber berkat itu. Bukan cari berkatnya dulu, tetapi cari sumber berkat. Tuhan Yesus pun pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus berkata juga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan untuk hal-hal yang jasmani, Tuhan akan tambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya firman Tuhan mau mengatakan kepada kita semua, yang pertama, carilah dahulu sumber berkat itu. Murid-murid Yesus mencari, ya, dengan berupaya, berusaha keras untuk mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Nanti Yesus yang menyuruhnya. Padahal pada waktu Yesus menyuruhnya, itu sebenarnya sudah seperti, ya, sudah situasinya tidak memungkinkan lagi karena sudah siang hari. Tetapi karena si sumber berkat, pemberi berkat itu yang menyuruhnya, maka mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Saudara-saudara, jangan kita buang-buang waktu karena kita merasa bahwa kita mampu bekerja, kita mampu atau kita adalah orang yang bisa banting tulang, ya, bekerja dengan luar biasa, kita sudah pengalaman, sehingga kita menyingkirkan Tuhan, kita mengabaikan Tuhan, saudara-saudara. Karena kalau kita, sekalipun kita berusaha dengan luar biasa, tetapi kalau kita mengabaikan Tuhan, maka satu saat kita akan menyesal. Karena penyesalan selalu datang di belakang. Karena itu, hal yang pertama, carilah sumber berkat itu. Hal yang kedua, saudara-saudara, berkat datang ketika kita bertindak untuk taat. Saudara-saudara, ayat yang kelima, ya, ketika Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah kamu ke tempat yang lebih dalam lagi dan tebarkanlah jala. Saudara-saudara, sebagai manusia, Simon mungkin merasa itu tidak akan mungkin. Tetapi apa yang dia katakan, saudara-saudara, ya, Simon menjawab. Sekali lagi saya baca dalam ayat yang kelima, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudara, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, sekalipun mungkin ada kebimbangan, apakah ini betul saya akan berhasil, tetapi dia bertindak untuk melakukan apa yang Yesus katakan. Dan saudara-saudara, firman Tuhan mencatat hasilnya luar biasa karena dia bertindak untuk taat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa simpulkan bahwa sumber berkat itu adalah Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus berkata tadi bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga maupun di bumi. Dia adalah Allah. Yang kedua, ketika kita menjauhi hadirat Tuhan, ketika kita jauh dari Tuhan, itu berarti bahwa kita menjauh dari sumber kehidupan. Kita menjauh dari sumber berkat. Karena itu carilah sumber berkat itu. Dan yang kedua, berkat itu datang ketika kita bertindak untuk taat pada apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami bahwa apapun yang kami usahakan dengan kekuatan kami, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Mungkin kami bisa berhasil, tetapi keberhasilan itu hanya sesaat. Keberhasilan itu tidak akan membawa kami pada keberhasilan yang sesungguhnya. Satu saat kami akan menyesal. Itulah sebabnya terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kami bahwa hal yang perlu kami cari dan yang paling urgent dalam hidup kami adalah mencari sumber dari berkat itu. Itulah Engkau sendiri ya Tuhan.
biarlah Engkau di atas segala-galanya dalam hidup kami. Dan Engkau mengajarkan juga agar supaya kami mau taat, bertindak untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena keberhasilan kehidupan kami adalah ketika kami mau taat pada apa yang Tuhan katakan. Jadikan kami umat Tuhan yang selalu mau taat akan firman-Mu. Dan tolong kami dalam situasi apapun juga, kami akan mau melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan Engkau tahu memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami, bagi kami semua, ketika kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.